Murid, apakah makanan sudah siap? Guruku hampir mati kelaparan. Jangan buru-buru, masih lama. Guru, tunggu sebentar lagi. Guzong, ini dia. Tidak bisa lagi, Guzong. Kita istirahat sebentar. Berapa jauh lagi ke Kiel Shaolin? Masih jauh, aku baru sampai di tengah gunung. Guzong, kamu membatalkan pernikahan dengan keluarga Su. Apakah nenek tidak akan marah padamu? Waktuku tidak banyak. Jadi, kamu tidak ingin menyusahkan Nona Su? Aku hanya ingin hidup beberapa tahun lagi. Sampai segitunya, Guzong? Kalian bukan hanya kenal sejak kecil. Baru saja bertemu, kan? Kamu tidak mengerti, dia sejak kecil sudah seperti iblis. Menikahinya. Lebih baik mati saja. Guzong, jangan terlalu khawatir. Koki Lu ini. Nasi goreng truffle hitamnya benar-benar luar biasa. Cobalah makan sedikit. Guzong, Master Jesse dari kuil Shaolin. Kemampuan memasaknya sudah mencapai tingkat dewa. Asalkan kita menemukannya. Anoreksia Anda pasti bisa disembuhkan. Bahkan jika tidak menemukannya. Master Jesse, kompetisi koki tahun ini. Banyak ahli, aku tidak percaya tidak ada yang bisa menyembuhkan Anoreksia Anda. Guzong. Aduh, anjing naik ke meja. Guzong, bagaimana bisa kamu berebut dengan anjing? Benar-benar, sejak dulu makanan lezat berasal dari Shaolin. Ini belum sampai kuil Shaolin. Tapi sudah ada makanan yang begitu lezat. Guzong, aku ambilkan sumpit untukmu. Bukankah seharusnya kamu mengangkat anjingnya dulu? Iya. Eo. Apa yang kamu lakukan? Kamu juga ingin makan? Maaf ya. Semua makanan ini sudah milikku. Tidakkah kamu punya harga diri? Mencuri makanan saja sudah. Berebut makanan dengan anjing. Lagi pula anjing sudah makan, kamu tidak bisa memakannya lagi. Biarkan Guzong kita mencicipi sedikit. Aku tidak bermaksud begitu. Tolong, apakah kamu tahu siapa yang membuat makanan ini? Aku ingin menawarkan gaji sebulan 100 juta untuk mempekerjakannya sebagai koki pribadiku. Kamu 100 juta? Ya, Kamu terlalu banyak baca novel bos, sampai 100 juta. Kamu sudah berebut makanan dengan anjing, kalian berdua keluar. Pergi. Camo. Dia tuh apa sih sikapnya? tapi aku baru dapat kabar, katanya Master Jesse gak tinggal di kuil Shaolin. APA, terus harus cari Master Jesse di mana? Jangan-jangan tadi masakan itu buatan Master Jesse? Gak heran enak banget. Cawat itu mungkin tahu, tapi udahlah. Acara ulang tahun sebentar lagi mulai, ayo kita pergi dulu. Lain kali cari dia lagi. Mau kesini lagi? Pasku. Halo, kepala biara. Yewei, kamu buruan lari aja. Kenapa sih? Gurumu bilang, habis makan masakanmu, di toilet ngeden setengah mati. Mau balik buat ngurusin kamu, buruan turun gunung aja. Orang baik nggak dapat balasan baik, mending pulang aja. Halo ayah, rumah kita di mana sih? Wei, ayah lagi sibuk kan udah bilang. Suruh ikuti petunjuk peta pulang. Peta di bawah gunung ini juga nggak jelas, aku nggak ngerti. Yudala, bentar ayah jemput. Kamu sekarang di mana?
Di sekitarmu ada apa? Tiang listrik. Mati aja lo di luar sana. Ayah, ada-ada aja jadi ayah gini. Udahlah. Lapar nih. Berhenti. Aku dari pihak perempuan. Masuk aja. Kembelai. Bang, ngapain sih lo ke pihak perempuan? Dasar bego, kan ini pesta ulang tahun. Aduh. Ibu cantik banget hari ini. Siapa yang jadi ibumu? Ibu nggak bisa hanya karena aku nggak nikah. Sama putri keluarga, terus gak mau akuin aku sebagai anak kan? Kamu tahu nggak, urusan kamu batalin tunangan. Bikin ibu nggak bisa angkat kepala di depan keluarga Su. Aku yang akan jelasin ke keluarga Su. Jelasin? Pakai apa kamu jelasin? Dengar ya Gulanan. Tante Wen tahu kamu batalin tunangan. Langsung pulang ke Indonesia. Dia mau tanya langsung ke kamu. Anaknya itu kurang apa sih buat kamu? Pokoknya, aku nggak mungkin seumur hidup nikah sama dia. Bu, aku sama putri keluarga Su emang nggak cocok. Nggak cocok apanya? Kita kan keluarga dekat sama keluarga Su. Kalian berdua juga teman sejak kecil. Masa nggak cocok sih? Bu, sebenarnya aku. Gulanan, hari ini kalau kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, ulang tahun ke-50 ini tidak akan kuselenggarakan. Bu, aku jujur saja sama ibu. Sebenarnya aku itu. Aduh. Sampai segitunya demi tidak menikah? Kalau gitu, kalian berdua cium saja. Jangan main-main, banyak orang di sini, tidak baik. Apa yang tidak baik? Hari ini aku kasih dua pilihan. Ente kau sayang dia, atau pergi minta maaf ke keluarga Su. Dan menikahlah. Cium dong. Kok bisa kamu? Wah, kebetulan banget. Abaikan aku, lanjutkan saja. Bu, aku jujur saja sama ibu, sebenarnya ibu sudah punya menantu perempuan. Menantu. Siapa? Ini kan Yewe. Aku? Pak Gu, ini kan darurat cari obat. Ini jelas-jelas palsu. Nenek tidak akan percaya. Ternyata begitu, ya sudah, tidak bisa memaksa orang. Ini juga bisa? Aku menentang pernikahan ini. Swing, bukannya aku mengirimu kuliah di luar negeri? Kak Gu, kalau aku tidak pulang, kau akan diambil oleh wanita lain. Panel akan tidak diterima, mereka berdua memang jodoh. Dia bahkan tadi. Aku. Kau ini cahaya jauh, Prats APA, can't wait. Aku ini takut Kak Gu ditipu oleh wanita ini. Bukan, aku sebenarnya hanya. Dengar penjelasanku dulu. Bocah, sudah saatnya istrimu. Lebih baik kau beri aku penjelasan yang masuk akal. Atau aku pukul kau sampai mati. Buka kode pembayaranmu. Untuk apa kode pembayaran? Aku mau penjelasan. Percayalah, buka. WeChat menerima 100 juta yuan. Penjelasan ini masuk akal, kan? Sayang, Aku dengar semua, bagus, aku sudah tahu. Kak Gu tidak suka gadis desa sepertimu. awas, aku bisa melaporkan kamu karena fitnah. Aku dan suamiku sangat mencintai satu sama lain. Aku akan segera pergi ke Bibi Wei dan membongkar kalian berdua. Sayang, mundur. Biar aku yang urus. Aku. Bibi Wei, si imut itu. Apa yang terjadi? Camel. Tenang, cuma dimasukin ke karung aja.
bukan dibuang ke sungai. Masih berani melawan ya? Kamu ngapain sih? Di sini banyak orang loh. Kalau sepi boleh ya? Kak Gu, kok kamu bisa? Begitu sama aku. Bibi Wei, aku jujur aja ya. Cewek ini cuma dibayar Kak Gu 100 juta. Buat acting. Aduh. Mahar 100 juta? Kurang dong? 1 miliar deh. Bukan, maksudku. Terima kasih, Bu. Ini gimana sih? Bukannya nenek selalu mendukung. Kak Gu dan Nona Su, kok bisa sama cewek ini? Sebaik ITU. Ngapain bilang terima kasih? Kan sebentar lagi jadi keluarga. Kapan nikahnya? Sekarang juga pergi. Bos, 2 lembar surat nikah. Nggak ada. Sini. Kamu ngapain sih? Kan udah janji nikah palsu. Kamu ngomong apa sih? Mau, kamu nggak mau nikah sama aku lagi? Namaku Gulanan. Bukan Gu mau. Makasih. Aku cuma minta kamu temenin acting, bukan beneran nikah. Ngerti? Nikah palsu apaan sih? Mau, aku nggak ngerti. Pura-pura nggak ngerti ya? Kembaliin uangnya. Mas, kamu kok nggak tahu malu sih? Mau gratisan? Aku kasih tahu, jangan pikir. Aku jadi sama kamu. Hari ini kamu pulang sendiri atau kembalikan uangku? Mimpi, ibu udah kasih aku 1 miliar. Aku kasih tahu ya, kamu harus nikah. Aku jujur aja ya, kondisi kesehatanku nggak bagus. Aku anoreksia. Aku nggak bakal lama lagi. Anoreksia doang? Gampang. Aku jamin sembuh. Ayo. Halo, Pak. Nikah. Kalian yakin mau menikah? Sepertinya tuan ini tidak terlalu bersemangat ya. Pernikahan ini harus terjadi. Aku hamil karena dia. Masa nggak mau tanggung jawab? Baiklah, kasih KTP-mu. Aku yang isi, jangan sampai salah. Huh, Sebenarnya, ada satu hal yang tidak kupahami. Kenapa kamu sangat tidak mau menikahi Nona Su? karena dia itu setan. Setan? Apa dia punya tanduk di kepala? Jangan tanya. Sejak hari itu, wanita itu mulai memperlakukan aku seperti budak, memaksaku mengerjakan PR-nya, membelikan kue, bahkan Sayang, kamu mikir apa? Kelihatan susah banget. aku sedang mengingat wanita itu. Segitunya? Teman kecil biasanya kan indah. Waktu kecil, aku punya kakak laki-laki yang selalu memberiku kue kecil dan masak untukku, bahkan datang ke rapat orang tua. Jangan-jangan itu aku? Apa katamu? Tunjukkan buku nikahmu. Masa buku nikahku? Halo, Antoine. Gulanan, tangga saja. Kau hancurkan pernikahan putriku. Aku akan menghabismu. Ada apa? Gak apa-apa. Keluarga Su akan datang beberapa hari ini. Jangan macam-macam nanti. Ada yang bisa ku bantu? Kamu gak bisa bantu apa-apa. Jangan ganggu saja sudah bagus. Ngomong-ngomong, kamu tinggal di lereng Gunung Kuil Shaolin ya? Iya, Kalau gitu, kenal Master Jesse? Jie. Master Jesse? Siapa itu? Namanya kok bodoh banget sih. Sudah, aku antar kamu pulang dulu. Siang ini aku jadi juri di kontes Master Kopi. Kamu baik-baik saja di rumah. Ayo.
Selamat, Nyonya. Tuan muda sudah menikah. APA? Si brengsek itu menikah? Abyo. Abiao, ikut aku ke rumah keluargaku. Selamat datang, Tuan Muda dan Nyonya Muda. Kalian tidak masuk? Nyonya muda, seharusnya Anda tidak. Lalu bilang, wah. Di sini besar sekali. Kenapa? Di sini besar? Belum sebesar rumahku. Wah, ruang tamu kamu besar sekali. Kamu gila? Ngapain sih? Tentu saja memuaskan egomu. Lagi pula kamu pikir aku dari desa. Orang kampung yang belum lihat dunia. Aku tidak berpikir begitu. Oh, Pak Gu, Anda yakin mau menikahi wanita ini? Dia terlihat sangat menjengkelkan. Masih lebih baik daripada putri keluarga Su. wah, toilet kamu keren banget. Bisa buat bab. Bukan Pak Gu, Anda yakin? Aku yakin, dia wanita. Siapa saja lebih baik darinya. Aduh, dapurnya keren banget, sampai bisa meledak. Aku serius. Aku pertama kali lihat dapur seperti ini. Kamu kenapa? Aku khawatir dengan anoreksia Kak Gu. Aku belajar masak di luar negeri. Ingin Kak Gu mencoba. Jangan masuk dapur lagi, terlalu berbahaya. Sudah, berhenti merencanakan ledakan dapur dengan adik baikmu. Ikut aku. Mau kemana? Kamar tidur. Kak Gu, kamu tidak bo. Kak Gu. Kakiku sakit. Panas, jangan bergerak-gerak. Kamu mesum? Lepaskan aku. Jangan melawan, semakin kau melawan, semakin aku bersemangat. Kak Guku. Kampungan, keluar. Lepaskan Kak Guku. Diam. Dia suamiku, mau apa saja terserah aku. Berhenti melawan, adik baikmu tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu mau apa? Tentu menyembuhkan anoreksiamu. Lepaskan. Aku beritahu, anoreksia tidak disembuhkan seperti ini. Ambil mie instan ini, jangan main-main, sore aku harus jadi juri. Kompetisi Master Chef. Ini bukan mie biasa. Ini mie impor dari M, rahasia Chef Fusang. Dibuat dengan daging sapi Australia dan kaldu tulang rahasia. Sangat enak. Kak, di embernya tertulis, mie seafood. Anggap saja seperti ini. Adikmu yang baik meledakkan dapur. Aku cuma bisa masak mie instan untukmu. Aku kasih tahu ya, lepaskan aku. Anoreksia tidak diobati seperti ini. Aku tidak peduli, aku akan mengobatinya seperti ini. Kamu makan. Apa yang kamu mau, aku akan setujui. Kakak, perlu segitunya? Cuma mau kamu. Makan sesuap mie saja, kok seperti aku mau membunuhmu. Aku kasih tahu, aku tidak akan melepaskanmu. Berani menutup mata lagi? Tidak, aku tidak berani membuka mata. Semoga ini halusinasimu, ya? Sudahlah, hari ini aku kasih kamu sedikit manis-manis. Sambal rahasiaku. Kamu ngapain sih? Lepaskan aku tidak makan pedas. Jangan ikut campur, ini enak banget. Tolong, tolong. Ada yang bisa tolong? Diam, makan. Benar-benar seperti dicetak dari cetakan yang sama. Masih saja, kapan habisnya? Gulanan, bukakan pintu untukku. Aduh, tidak mungkin kan? Ini nyonya besar keluarga Su. Nanti ikuti yang aku bilang. Kamu ngapain? Percayalah, kamu tidak ingin tahu kebenarannya. Kebenaran apa? Kamu ngomong apa sih? Bukakan pintu untukku. Kill ya. Ibu mertua, dengarkan penjelasanku.
Kakak Guku tidak suci lagi. Gulan An, kamu benar-benar tidak tahu malu. Siang bolong sudah tidak tahan. Hancur saja. Tante, ini salah orang yang ada di selimut. Kakak Gu tidak mau menikahi Nona Besar Su. Kalau aku tidak bisa mendapatkan kakak Gu, kamu juga tidak akan bisa. Bagus, bagus sekali. Aku ingin lihat seperti apa orang ini bisa membuat Gulan An tergila-gila sampai tidak mau anak perempuanku. Wenek sayang, ini tidak seperti yang kamu pikir. Jangan bicara lagi. Aku belum menghitung denganmu. Kalau bukan karena keluargamu setuju perjodohan, keluarga Su tidak akan berinvestasi ratusan miliar untuk keluargamu. Sekarang kalian ingkar janji, kembalikan investasi ratusan miliar itu. Baik, buka. Setelah kamu buka, baru pertimbangkan keluargaku. Apakah mau mengembalikan uang? Kalau kamu tidak bilang buka, aku juga akan buka. Aku benar-benar ingin melihat si iblis kecil ini. Lebih hebat di mana dari anak perempuanku. Buka. Killier. Jangan ke aku, nanti kamu bisa. Kamu Killier Sekarang. Killier. Tante, orang ini dia. Yewei, Apa? si imut ini dia. Batuk apa batuk, mending mati aja. Tante, kamu pasti mendukung aku yang baru kenal ini. Dan suamiku bersama, kan? Iya, kamu mimpi apa sih, Tante? Akan mendukungmu. Tante Wen, harus kasih pelajaran ke si imut ini. Baru bener, masuk akal. Abiao, pukul dia. Kamu salah pukul orang. Nggak salah, memang kamu yang kupukul, Tante. Kenapa kamu pukul aku? Dia yang merebut tunangan anakmu. Kamu nggak pukul dia malah pukul aku? Mereka serasi banget, urusanmu apa? Aku paling benci sama tipe orang kayak kamu, Tante. Kamu nggak mikirin diri sendiri, mikirin anakmu dong. Aku kan cuma membela Nona Su. Nggak usah kamu urusi. Anakku senang kok. Tante, waktu kamu datang. Nggak bilang gini kan? Kamu bilang mau menguliti si imut. Kamu bilang mau menguliti kulitnya. Aku bilang gitu? Pernah. Aku nggak. Itu karena Wensin belum datang. Aku nggak nyangka menantuku sehebat ini. Awalnya aku nggak terima wanita seperti apa bisa mengalahkan anakku. Tapi setelah lihat, dia sama hebatnya dengan anakku. Jangan-jangan dia bisa sihir? Mana hebatnya? Aku hebat, aku bisa makan banyak. Sekali makan bisa 2 porsi. Bisa makan itu rezeki orang yang suka makan. Fokusnya cuma dimakan, nggak ada pikiran jahat. Bisa gitu? Aku lulusan universitas top, nggak lebih hebat? Aku bisa tidur sampai pagi. Tidurnya lama banget, pasti sehat. Bisa makan dan tidur. Pikirannya juga polos, nggak kayak orang tertentu. Aroma tehnya kuat. Aku juga bisa teh dan merangkai bunga. Bisa naik kuda juga. Aku bisa bertarung dan masak. Kamu cuma bisa meledakkan dapur. Iya, bisa di dapur, bisa juga melawan kekerasan. Lebih hebat dari kamu yang cuma pajangan. Bener banget. Menantu, kalau Lenen ganggu kamu, pukul dia sampai mati. Aku juga lebih kaya darinya. Tidak, ini benar-benar tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin, Kak Gu, lihat dia. Kenapa kamu cari wanita seperti ini untuk nikah palsu? Aku juga sangat bersedia kok. Dia kan tidak benar-benar bodoh sampai mau nikah beneran denganmu. Bukan aku asal bicara, aku dan suamiku saling mencintai. Kak Gu, lihat dia. Swain, jangan nakal, aku sudah pesankan tiket pesawat untukmu. Cepatlah pergi ke luar negeri. Yang Master Gu, bukan aku mencela kamu, kamu sudah menikah. Seharusnya tahu menjaga jarak, jangan bawa pulang orang sembarangan. Bibi Wen, ayah Swain, tewas untuk menyelamatkan ayahku jadi. Sejak kecil aku memperlakukannya seperti adik kandung kami berdua. Sama sekali tidak ada perasaan cinta, tolong Bibi Wen tenang. Kedepannya harus lebih hati-hati, tahu tidak kamu? Terlalu baik padanya, kalau tidak cocok jangan sampai mengecewakan orang lain. Tahu tidak? Aku mengerti Bibi Wen.
Sudah Wensin, jangan ganggu anak-anak. Kita keluar ngobrol saja, tidak aku duluan ya. Semoga kalian bahagia selamanya. Cepatlah memberiku cucu. Apa kamu kenal Bibi Wen? Masa sih? Lalu kenapa dia begitu memihakmu? Siapa tahu mungkin aku benar-benar anak kandungnya. Tidak mungkin keluarga Su sangat kaya putri keluarga Su. Tidak mungkin serakah seperti kamu. Hal yang tidak bisa dipahami jangan dipikirkan. Tidak kok masih makan mie? Tentu saja makan. Mienya sudah lembek, gimana dimakan? Kamu susah sekali dilayani, sudah aku tambahkan lebih banyak topping. Aku bilang tidak makan cabai, kamu tidak dengar ya? Nanti lama-lama terbiasa, ayo buka mulut. Aku tidak mau. Makanlah. Mau, kamu kenapa? Kamu kok merah, mau, cepat sadar. Mau, bertahanlah, aku cari bantuan. Bu, Ada apa kok buru-buru? ada masalah. Aku tidak tahu, mau tidak boleh makan cabai. Kekira apa tidak apa lain kali ingat ya. Anjing itu memang tidak boleh makan cabe. Bu, mau bukan anjing. Mau adalah anakmu. Dia sekarang sudah pingsan. Anakku, ibu datang. Ayo, cepat. Enek, kamu baik-baik saja? Iya Bu, aku cuma kepedasan. Benar-benar merepotkan, tidak bisa makan pedas. Masa tidak tahu? Kamu tidak lihat aku dipaksa? Sudah tahu salah ya? Bukannya aku berniat baik tapi malah berbuat salah? Sudahlah, menantuku juga tidak sengaja. Yang penting kamu baik-baik saja. Oh ya, soal kompetisi MasterChef itu. Kita hampir terlambat, cepatlah. Kompetisi MasterChef itu sebenarnya apa sih? Grup MasterChef mengadakan kompetisi MasterChef setiap 2 tahun sekali. Mengundang koki terkenal dari berbagai daerah untuk berpartisipasi. Setiap kompetisi, Pak Gu selalu menjadi juri. Ngapa kamu tanya? Lagian kamu tidak bisa masak. Siapa bilang aku tidak bisa masak? Kalau kamu bilang begitu, aku malah harus ikut. Kompetisi MasterChef itu. Kakak. Kompetisi MasterChef itu hanya mengundang koki terkenal seantero negeri. Mereka tidak akan mengirimimu undangan. Gulanan, bagaimana kamu bicara pada menantuku? Aku hanya mengatakan fakta, mereka tidak akan memberinya undangan. Siapa bilang aku tidak punya undangan? Kalau aku mau, panitia akan langsung mengirim undangan ke tanganku. Ngapa mereka kasih kamu undangan? Buat masak mie instan? Atau bikin sambal? Kamu lebih baik diam di rumah, jangan bikin masalah lagi. Bisa tidak? Sudah, cepatlah. Oke. Halo, ini Jesse. Aku mau ikut kompetisi MasterChef itu. Gulanan, kamu tunggu saja. Para penonton, kompetisi MasterChef ke-13 yang dinanti-nantikan sekarang resmi dimulai. Saya akan memandu acara ini untuk kalian. Peserta pertama kita adalah kepala ahli kuliner Michelin, Sun Xiu Li. Peserta kedua adalah juara kompetisi MasterChef sebelumnya, Zhao Linxian. Peserta ketiga adalah ahli kuliner baru kita, Ibu Zhang Shuang. Terakhir, dengan meriah, muncul grup Gu, Pak Gu.
Kakak Gu, aku cuma ingin belajar lebih banyak. Agar bisa membantu kakak Gu lebih cepat. Kalau begitu, belajarlah dengan baik, jangan ada pikiran lain. Pak Gu, Master JC akan datang. Informasinya akurat? Master JC juga akan ikut serta dalam kompetisi Master Chef kali ini. Kali ini informasinya benar-benar akurat. Hebat, kakak Gu, anoreksiamu bisa sembuh. Semoga saja. Juri kompetisi Master Chef kali ini tetap 4 orang. Katanya 4, sebenarnya cuma 3. Nilai Pak Gu selalu 0. Dia memang pilih-pilih. Bukan pilih-pilih, katanya Pak Gu punya anoreksia. Kamu pikir dengan anoreksianya ada yang bisa membuat makanan yang memuaskannya? Pasti tidak bisa. Selanjutnya, mari kita sambut para peserta masuk. Peserta pertama yang masuk adalah 4 Master Chef dari Timur, Selatan, Barat, dan Utara. New Akili Jiang Bai Wei. Dia adalah Master Masakan Hangzhou Pailing Terkenal di Shanghai. Dengan kemampuan koki bintang 4 Michelin. Ikan asam manis West Lake dan udang longjingnya sungguh luar biasa. Jiang Bai Wei ini. Dia adalah salah satu Master Chef terbaik di Binghaui. Peserta pertama sudah sehebat ini, sungguh dinantikan. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ya ampun, peserta kedua ternyata koki bintang 5 Michelin. Master Chef Lu Yidao. Julukannya pisau tulang, keterampilan pisau terbang layang-layangnya tak tertandingi. Astaga, ternyata Master Liu, tak kusangka dalam hidupku. Bisa menyaksikan Master Chef Liu memasak. Benar-benar Master Chef Liu, Ibu, aku berhasil. Aku melihat Master Chef Liu yang masih hidup. Tak disangka Master Liu juga datang, sepertinya kali ini. Aku tidak punya kesempatan, ini sungguh mengejutkan. Bisa lebih mengejutkan lagi? Sungguh megah, perwakilan 4 Master Chef. Ditambah Master Chef tua, bertanding bersama. Sayangnya, tidak terlihat sosok. Master Chef Baru Jingzhen Xiong. Mari kita lihat peserta berikutnya. Peserta berikutnya tidak mencantumkan nama. Dia adalah Master Chef bertopeng. Siapa dia? Kenapa menutupi wajah? Sekedar cari perhatian. Konon Master JC selalu rendah hati. Jangan-jangan dia adalah Master JC. Sepertinya, peserta bertopeng ini cukup biasa saja. Mari kita lihat peserta berikutnya. Peserta berikutnya adalah Nyonya muda keluarga Gu, Zhang Shuang, ibunda kandung. Kakak Gu, kenapa kamu mengatur dia masuk? Bagaimana dia bisa masuk? Kakak Gu, lihat dia sedang balas dendam padaku. Aku tidak bisa mengendalikannya. Kalau kamu bisa, kamu saja yang urus. Berani menghina aku tidak akan membiarkanmu tenang. Apa yang terjadi? Nyonya muda keluarga Gu juga ikut kompetisi? Ani Pyukin main-main. Sungguh konyol, tidak terkenal. Apa haknya? Ikut kompetisi Master Chef? Mana kakaknya? Jangan-jangan takut datang. Siapa bilang aku takut datang? Nona sudah sampai. Apa tidak salah, Nyonya Gu? Kamu salah tempat? Kenapa kamu datang? Kamu bahkan tidak bisa masak, cepat pulang. Kenapa? Kamu keberatan? Jangan main-main, ini tempat kompetisi. Ini bukan tempatmu untuk main-main. Kalau begitu, bicaralah dengan panitia, karena aku diundang langsung oleh panitia. Secara pribadi. Nona, jangan main-main, aku tidak peduli bagaimana. Kamu masuk, cepat pulang. Maaf, sepertinya waktu untuk mundur sudah terlambat. Sudahlah, hancur saja. Meskipun ada kejutan dalam kompetisi Master Chef kali ini, tapi jangan pedulikan detail kecil ini. Kompetisi Master Chef kali ini dihadiri oleh banyak ahli. Banyak talenta hebat, hadiahnya mencapai miliaran, tidak perlu banyak bicara. Mari kita masuk ke babak pertama, persaingan para ahli. Di babak persaingan para ahli, akan dipilih satu koki dengan skor tertinggi sebagai juara babak berikutnya.
Jadi, siapa yang akan menjadi juara kali ini? Mari kita tunggu. Jadi, siapa yang akan menjadi juara kali ini? Mari kita tunggu. Sangat harum, teh Longjing yang diseduh Master Sheng. Aromanya menyengat, menciumnya saja sudah nikmat. Hari ini aku baru tahu apa itu harum semerbak. Sungguh luar biasa. Seperti yang kita tahu, sebagai perwakilan 4 koki terkenal, Jiang Baiwei tidak hanya unggul dalam memasak, tapi juga memiliki pencapaian gemilang, sekaligus seorang master seni teh dan hidangan andalannya. Udang Longjing adalah bukti terbaik dari keahliannya dalam seni teh dan memasak. Sekarang, mari kita lihat. Apa yang sedang dilakukan oleh nyonya muda keluarga Gu? Agak hambar. Astaga, nyonya muda keluarga Gu sedang menyerang. Bahan Pelengkap peserta lain. Apa yang kamu lakukan? Lapar. Ini kompetisi, tahu. Kalau tidak percaya, aku akan langsung mendiskualifikasi kamu. Kalau tidak percaya, aku akan menyeraikan. Lalu kamu bisa menikahi Nona Su itu. Kamu, Bayarkan Jamakan. Dengar tidak? Raja tidak khawatir, Kasim yang khawatir. kalau keluar, jangan bilang kamu istriku, aku malu. Jangan khawatir, percayalah, kemampuan masakku sangat baik. Apa ini? Datang untuk bercanda? Apa? Kakak Gu, cepat lihat. Astaga, bagaimana mungkin? Mungkinkah ini adalah teknik legendaris yang sudah hilang, bidadari turun dari langit? Ya ampun, ikan ini hanya tinggal tulangnya. Kenapa masih bergerak? Aku tidak bermimpi, kan? Bagaimana mungkin? Jangan-jangan teknik pisau Master Liu. Begitu cepat sampai ikan tidak sadar sudah mati. Sangat menakjubkan. Sungguh teknik pisau yang luar biasa. Ini benar-benar keajaiban. Sashimi buatan Lu, Idao Pasti. Yang paling segar di dunia ini. Ditambah saus eksklusif yang kukembangkan. Selama setengah hidupku, siapa yang bisa menandingiku? Aku mau mencicipi. Apa yang kamu lakukan? Jangan main-main. Berikan. Ini bukan untukmu. Koki Tua Liu sungguh masih jago. Tapi tidak lebih dari itu. Siapa kamu sebenarnya? Jangan main-main. Bolehkah orang tua ini melihat wajah aslimu? Anak muda sembunyi-sembunyi. Tidak berani tunjukkan wajah. Kamu Berani menilai Koki Liu? Dengan hidangan naga dan phoenix ini. Astaga, wanginya. Bau apa ini? Beri aku satu gigit, apa saja akan kulakukan. APA. Apa yang kulihat? Tingkat kalian APA ini sampai bisa menciptakan. Fenomena aneh seperti ini. Lulau ini. Inikah legenda naga dan phoenix? Siapa sebenarnya dia? Wangi sekali, aromanya sangat kuat. Sebagai pecinta kuliner selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku melihatnya. Aromanya seolah membawaku ke surga. Baunya enak banget. Aku sangat ingin mencobanya. Pak Gu, cium ini. Tidak mungkin. Ini tidak bisa menggoyahkan Pak Gu. Pak Gu, apa yang sedang kamu pikirkan? Sialan bulan An, berani bilang aku tidak bisa masak. Tunggu saja, akan kuberi bumbu ekstra. Aku sedang berpikir. Benarkah harus makan masakannya?
Hakku. Aku punya firasat buruk. Masih perlu firasat? Penonton sekalian, kompetisi masak kali ini. Benar-benar membuatku bersemangat. Jadi, siapa yang akan memenangkan hadiah? Mari kita tunggu bersama. Bagus, bagus. Aroma tehnya sangat harum. Pakai longjing sebelum hujan ya. Betul. Pak Jean. Bahan-bahanku. Semua yang terbaik, hanya longjing sebelum hujan kualitas terbaik. Dipadukan dengan udang sungai Hangzhou terbaik, dimasak dengan api besar. Aroma teh menyatu dengan daging udang. Teknik potongnya pantas disebut pisau tulang. Liu Yidao, irisan ikannya bening seperti kristal. Tipis seperti sayap capung. Teknik potong Pak Liu membuat rasa segar ikan. Sampai puncaknya. Tapi, hanya dengan teknik potong. Tidak cukup membuat ikan begitu segar. Rahasia terbesarnya ada di saus ini. Rasa sausnya juga unik. Tidak hanya menutupi bau amis ikan mentah, tapi juga meningkatkan rasa segarnya. Sampai puncaknya. Rasanya benar-benar luar biasa. Rasanya kuahnya kental, meninggalkan aroma di mulut. Sangat lezat. Sebagai sesama profesional, aku harus jujur. Hidangan ini sempurna. Aku Zhao mengaku kalah. Sepertinya, tingkat kemampuan peserta dalam kompetisi ini sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. 3 hidangan ini, para juri terlihat sangat puas. Sekarang, tinggal 1 peserta terakhir, yang hidangannya belum selesai. Mari kita alihkan pandangan. Apa itu? Ini. Ya ampun, masakan kegelapan ini. Bahkan anjing tidak mau makan. Strategi licik, tidak makan berarti tidak bisa dinyatakan kalah. Nyonya gu sangat cerdik. Siapa yang mau makan ini? Kakak Gu akan makan. Juri Gu, silakan cicipi. Mimpi. Kakak Gu, kamu jangan sampai makan masakannya. Bisa bermasalah. Ini balas dendam. Bukannya sudah jelas? Aku tidak akan makan. Tidak makan. Kalau begitu kita cerai. Kamu mau cerai denganku? Kamu pikir baik-baik, kalau kita cerai, kamu harus menikah dengan Nona Su itu. Tidak bisa ditolerir lagi. Xiao Zhao. Pak Gu, kamu yakin mau cerai? Kakak Gu, akhirnya kamu mengambil keputusan. Untuk menyingkirkan si kampungan itu, Ambil kertas dan pena. Aku mau menulis surat wasiat. Apa? Harus sampai segitunya? Kakak Gu. Jangan makan, benar-benar bisa mati. Aku. Tidak, aku harus makan. Jangan meremehkanku, Su Yewei, meski aku mati. Aku tidak akan menikahimu. Benar, begitu?
berusahalah untuk tidak menikahiku. Sayang, Aku sama sekali tidak mau menikahi Sue Wei. Rasanya adalah kamu. Sue Wei, aku melawanmu. Rasanya sempurna. Ini terlalu enak. sudah kubilang kan, masakanku memang enak. Inikah kekuatan cinta sejati? Meski begitu, menjijikkan demi tidak bercerai dengan istri. Pak Gu sampai meminumnya. Dia benar-benar makan. Dari sudut pandang tertentu, Pak Gu pria baik. Demi istrinya, sangat berusaha. Pak Gu, jangan berpura-pura lagi. Aku sampai sakit hati melihatnya. Kalian tidak sopan? Mungkin saja. Ini benar-benar enak. Enak. Di dunia ini ada makanan yang begitu lezat. Benar katamu. Sebelumnya Long Feng Cheng Siang sudah cukup membuatku kagum. Tak disangka, ciuman surga ini. Ini tidak bisa dibandingkan. Lihat, meskipun hidangan ini Tampilannya jelek, tapi rasanya sepat. manis, asam, pahit, pedas, semuanya menyatu. Tidak saling bertentangan, malah masing-masing unik. Satu kata. Luar biasa. Tidak mungkin. Orang kampung itu, bagaimana mungkin bisa membuat makanan seenak ini? Ya ampun. Tak disangka, yang mendapat nilai tertinggi justru hidangan Nyonya Gu ini. Ciuman surga. Tak disangka, Nyonya Gu ternyata serigala berbulu domba. Pantasan dia berhak ikut kompetisi MasterChef. Aku jadi penasaran, seperti apa rasanya? Ciuman surga ini? Pengin mencicipi sedikit. Sekarang masak ke sesi penilaian. Berapa skor akhir para peserta? Mari kita lihat di layar besar. Zhang Baiwei 25 point, Li Widao, 28 poin. Zheng Zhenxiang 29 point. Nyonya Gu, 30 poin. Mari kita beri selamat kepada juara kompetisi MasterChef kali ini, yaitu Nyonya Gu 30 poin? Hebat! Aku protes. Tidak mungkin. Aku jelas memberinya 0 poin. Bagaimana mungkin dia masih jadi juara? Kau belum tahu? Setiap kali Tuan Gu datang, dia selalu memberi 0 poin. Kecuali untuk ciuman surga ini. Untuk hidangan lain, dia terpaksa menelannya. berani-beraninya melakukan hal seperti itu. Aku juga protes. Aku curiga ada kecurangan. Masakannya yang disebut ciuman surga itu jelas tidak layak dimakan. Mengapa dia bisa jadi juara? Enak atau tidak, cobalah sendiri, baru tahu. Aku tidak mau mencoba. Aku masih ingin hidup lebih lama. Master Chef Jiang, jangan banyak bicara. Lu Lao, dia. Apakah curang atau tidak, besok di pertandingan akan jelas. Mungkinkah ini palsu? Baik. Kalau kau memang berbakat, kita bertemu besok di pertandingan.
Di mana istriku? Aku tidak tahu. Hilang entah kemana. Sudahlah, dia tidak mungkin hilang. Bawalah beberapa hadiah. Ikut aku ke keluarga Su. Tuan Gu, berani beraninya kau pergi ke keluarga Su? Tidak takut bertemu dengan Nona Su? Jangan sebut nama itu di depanku. Maaf. Lagi pula sudah jadi partner bisnis bertahun-tahun. Baik dari segi persahabatan maupun bisnis. Harus minta maaf secara langsung. Pak Gu, kopi biasa. Tidak segugup ini. Pak Gu, biar saya saja. Jangan gerak. Kalau berani gerak, kau saya pecat. Baik. Baiklah Pak Gu, silakan Anda sendiri. Anda kan bulanan yang sangat disegani. Dalam dunia bisnis. Ini cuma ketemu lagi. Sang, wanita ganas. Susah apa? Tidak bisa, aku tidak sanggup. Ini cuma pintu. Ku berani melawan. Nona Muda. Kenapa kau di sini? Jelaskan, apa yang terjadi? Tidak sempat jelaskan, pergilah. Nona Muda. Sayang, tanganmu tidak apa-apa? Sayang, tanganku baik-baik saja. Tentu Pak Gu tidak apa-apa. Yang terjepit tanganku, lihat. Sudah seperti apa jadinya. Maaf. Suruh Pak Gu naikkan gajimu. Sangkyu. Terima kasih Pak Gu. Terima kasih Nyonya. Lain Dareng. Tante Wen. Kenapa dia di rumah ibu? Dia adalah? Pembantu. Betul. Aku kerja di rumahnya. Kerja? Kenapa? Karena dari kecil sudah sengsara. Kondisi keluarga juga sulit. Jadi terpaksa jadi pembantu di rumah orang kaya. Cari rezeki dengan susah payah. Orang miskin berharta 1 miliar. Ini kan hari terakhir, harus bertugas dengan baik. Tunjukkan tanggung jawab. Tante Wen. Saya bawakan hadiah kecil, sekadar rasa terima kasih. Anak ini sudah datang saja, bawa hadiah pula. Dia lihat bawa apa? Wah, semua kesukaanku. Sungguh terlalu. Bagaimana menurutmu? Sebenarnya, di rumah orang kaya sebelum makan, harus ada yang mencoba racun, aku yang mencobanya. Rachid Bayasa. Sudah, kotak hadiah sudah dibuka. Jangan berdiri bengong. Masuk dan duduklah. Bibi Wen, apakah Nona Su ada di sini? Dia ada atau tidak? Dia ada di mana-mana. Di setiap tempat yang tidak kamu bayangkan, dia ada. Filsafat, ini pasti filsafat. Pak Gu, jangan lihat aku tidak mengerti. Lennon, sudah lama sekali kamu tidak datang ke rumah kami, sejak kecil. Kamu dan Yewei sering main ke rumah kami. Rumah ini punya banyak kenangan untukmu, kan? Ya, Sudah, jangan berdiri bengong, masuk dan duduk, ayo. ayo. Duduklah semua. Gulanan, siapa yang suruh kamu duduk? Kamu kenapa? Tidak enak badan. Aku mau naik kuda besar. Gulanan, cepat kerjakan PR-ku. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa.
Suaranya seperti mantra yang mengelilingi. Yiwei, makanannya sudah siap belum? Pakku, Bahaya, bahaya. Apa yang kamu lakukan? Ini mahal. Pakku. Yiwei, makanannya sudah siap belum? Nona Su. Gulan An, kenapa anak ini juga ada di sini? Yiwei, kamu jelaskan baik-baik padaku. Apa ini? Penipuan ya? Paman, itu. Xiao Zhao, bagaimana kondisi tanganmu? Terima kasih atas perhatian Nona Su. Istirahat beberapa hari, akan sembuh. Yang aku maksud adalah tangan yang satunya. Nona Su, aku tidak melihat apa-apa. Bagus kalau begitu. Pak Gu, semoga kamu beruntung. Nona Su. Aku kenapa ini? Nona Su ada di mana? Tidak ada apa-apa, Nona Su, kamu salah dengar. Baiklah, jangan takut. Bagus kalau begitu. Jauh di mata, dekat di hati, Tuan Gu. Gulanan, Kamu bangun tepat pada waktunya. Aku justru ingin bertanya padamu, mana Ye Wei? Paman Su, Anda tidak perlu lagi berkata apa-apa. Aku tidak pantas dengan Nona Su. Urusan pernikahan ini cukup sampai di sini. Hebat juga kau, Gulan An. Bilang berhenti ya berhenti. Yang penting, aku sudah punya orang yang kusukai. APA, Gadis mana yang bisa lebih hebat dari gadisku? Dia ini. Apa? Paman Su, kami sungguh saling mencintai. Mohon restu Anda. Kamu bilang dia? Paman Su, kami sungguh saling mencintai. Mohon restu kami. Kamu tidak mengenalnya? Aku. Kami sudah menikah. Mana mungkin tidak kenal? Kamu ngapain? Ini bagaimana? Siapa yang bisa jelaskan? Tidak perlu penjelasan. Anda hanya perlu ingat, aku adalah pembantu rumah tangga Anda. Meski tidak terlalu paham, tapi kalau kamu pembantu rumah tanggaku, maka situasinya jadi berbeda. Kamu jangan banyak bicara. Paman Su, beginilah kejadiannya. Masalah dana, keluarga gua akan selesaikan sendiri. Kami harap Anda tidak menarik investasi. Sudah keluarga, tarik investasi apa? Aku pernah bilang tarik investasi? Tadi Anda kan bilang mau tarik investasi? Tadi adalah tadi, sekarang adalah sekarang. Aku tidak hanya tidak tarik investasi. Aku bahkan akan tambahkan 100 miliar Untuk investasi. Apa? Jadi Anda tidak keberatan aku membatalkan pertunangan? Ngapain dipermasalahkan? Kamu dan pembantu rumah tanggaku sudah bersama. Aku justru senang, cuma pembantu rumah tangga kami ini. Sifatnya agak sulit, nanti. Kamu harus lebih sabar. Apa? Ada masalah? Tidak, tidak, tidak. Lennon, Ayo, duduk di meja makan, sebentar lagi makanan siap. Temani aku minum beberapa gelas. Paman Su, aku punya anoreksia, tidak bisa makan. Tapi bisa temani Anda minum. Kapan kita makan? Aku sudah lapar sekali. Kamu, sana sapu lantainya. Aku menyapu. lalu, bukankah kamu pembantu? Cepat, cepat. Lennon. Nanti, kalau ada yang tidak dimengerti dalam bisnis. Barang ini juga tidak berguna. Kamu bisa tanya paman, mengerti? Colok listriknya, dasar. Baik, Paman Su, tenang saja. Sudah
Sudahlah, tidak peduli, aku lapar. Kakak, kamu ngapain? Ini bukan rumahmu. Ada apa, Lan An? Tidak apa-apa. Masakan tante tidak dicoba? Tante, aku. Maaf, Tante lupa. Ayo, makan, makan. Coba masakanku. Diam saja, kamu makanlah. Enak. Kan sudah kubilang, masakanku memang enak. Lumayanlah. Lanen. Kalau bisa makan, makanlah lebih banyak. Baik. Lan An, hari ini jangan pulang dulu. Kalian berdua tinggal saja. Bibi Wen, ini tidak pantas. Tidak ada yang tidak pantas, cepat makan. Nanti setelah makan, aku ada sesuatu denganmu. Kamu ngapain? Tidak apa-apa, minum sedikit tidak akan mempengaruhi kompetisi MasterChef besok. Kalau mau minum, aku belikan. Tidak usah, aku akrab dengan paman dan tante. Baik, kita sepakat dulu. Kalau mabuk, jangan berulah. Tidak masalah. Sayang, aku tidak bisa tidur. Aku ingin dengar cerita bebek kecil. Tidak bisa. Sayang, aku ingin ciuman, pelukan, dan diangkat. Kalau tidak, aku tidak bisa tidur. Tidak, sudah janji. Setelah mabuk, tidak boleh berulah. Kamu sudah bangun? Tidak. Tadi malam kamu mabuk, aku ambil bajumu untuk dicuci. Bi, benar? Tentu saja benar, kami suami istri sungguhan. Bahkan jika aku melakukan sesuatu, apa perlu menyembunyikannya darimu? Pria dewasa kok malu-malu. Ini. Baiklah, kompetisi MasterChef akan segera dimulai. Kejadian kemarin, jangan sampai tersebar, paham? Para penonton, babak kedua kompetisi MasterChef dimulai. Menurut aturan sebelumnya, babak kedua masuk ke sesi tantangan. Sesi tantangan tidak lagi dinilai oleh juri, melainkan oleh penonton yang hadir. Pemegang gelar pertama mendapat 10 poin otomatis per pertandingan. Pihak dengan poin lebih tinggi menang, dan pemenangnya akan menjadi pemegang gelar baru sampai tidak ada penantang lagi. Mari kita sambut pemegang gelar kita. Nyonya Gu, tepuk tangan. Siapa yang pertama maju? Aku. Keahlianmu adalah membuat sup dan menyeduh teh, ya? Betul, kenapa? Kamu juga mau bikin udang longjing? Hari ini kamu bawa teh? Tidak. Tapi, ada yang bawa teh di sini? Hila, meski ada yang bawa teh. Teh apa yang bagus? Aku kira kamu jagoan, ternyata. Bahkan memilih bahan saja tidak bisa. Xiao Zhao, siapkan untuk nyonya. Longjing premium sebelum hujan, kamu punya waktu 3 menit. Bunuh saja aku. Ini mustahil. Apa you kepan bos galak ini? Aku punya. Tapi tidak bagus. Boleh. Hari ini aku akan mengajarimu di hadapan kemampuan mutlak. Bahan sama sekali tidak berarti. Terima kasih. Aduh. Pakai melati untuk udang longjing? Itu pun yang termurah dalam kemasan. Pisah ke mana? Aku bacok kamu. Ngapain?
Sedang siaran langsung, Paman Liu. Lihat dia menghina aku. Aku ini lebih baik mati daripada dihina. Menghinamu? Tidak tertarik. Ini, aduh, API Biro. ini tenaga dalam Shaolin. Pantas saja dia bisa ikut kompetisi Master Chef. Ternyata lulusan Shaolin. Tidak ada yang istimewa. Dibandingkan dengannya, begitu tenaga dalam Shaolin keluar. Kamu tidak punya peluang. Dasar, Diana. Awas ku bacok juga. Jen di sini. Merusak semangatku dengan omongan orang lain. Mau apa? Kalau sampai keluar api biru, aku kalah. Ini cuma trik kotor saja. Trik kotor atau bukan, cobain sendiri. Baru tahu. Aku coba. Cepat banget, matang gak sih? Tebak aja. Daging udang ini. Kenapa bisa sena ini? Aroma teh ini. Kenapa bisa semewangi ini? Ini kumate selapayasa. Kok bisa wangi banget? Luar biasa. Nyonya Gu ternyata di sini. Jujur aja, masakan Nyonya Gu emang enak banget. Udang ini, rasanya bikin aku kayak di surga. Iya kan? Nyonya Gu pakai melati. Itu juga yang termurah, melati celupan. Nona Sang, masih anggap ini. Tricote. Aku? Dia cuma beruntung aja, nggak istimewa. Udah kubilang dari tadi. Bejada Kung Fu Shaolin Keluar. Kamu pasti kalah. Sudahlah. Kemampuanku memang gak sebanding. Nggak perlu dibandingin. Aku mengaku kalah. Tapi aku cuma minta satu hal. Aku pengen tahu, di mana letak kekalahanku. Ini, biar aku yang jelasin. Kokijang. Kali ini, kamu kalah wajar banget. Kemampuanmu menyaring kaldu. Dibanding koki lain, bisa dibilang nomor 1. Tapi Nyonya Gu kita ini, dengan kungfu Shaolin, bisa dalam waktu singkat menusukkan esensi kaldu ke dalam daging udang. Bikin kelezatan udang dan wangi teh mencapai puncaknya. Teruslah berusaha. Oh begitu. Ok. Aku rela kalah. Hari ini, Jiang Baiwei kalah karena kemampuannya nggak sebanding. Nggak ada yang perlu dibahas. Kungfu Shaolin, jangan-jangan masakan itu waktu itu. Dia yang bikin? Xiao Zhao. Bawakan aku udang longjing itu. Rasanya ternyata sana ini.
Tuan Gu ternyata makan biasa, ya ampun. Ini juga udang Longjing. Nyonya Gu dan Master Jiang masaknya ternyata. Beda banget, wow, ini. Nyonya Gu ini Dewi dari mana sih? Kamu lihat nggak? Pak Gu lagi makan biasa aja. Aku nggak buta, aneh banget. Nggak nyangka, bahkan naga dan phoenix. Nggak bisa dilakukan, ternyata bisa sama Nyonya Gu. Cuma pakai udang Longjing doang. Kalau gitu, Permintaanku nggak muluk-muluk, asal Nyonya Gu bisa bikin ulang. Fei Tian 0, aku langsung nyerah. Itu sih nggak seru, masak yang itu-itu aja. Terus maksudmu apa dong? Feitian itu ujian keterampilan ngiris, kan? Betul. Kalau gitu aku mau bikin yang lebih susah dari Feitian. Lebih ngetes keterampilan ngiris. Apa? Aku mau bikin bubu Shenglian. Aku udah lama di dunia masak, belum pernah dengar hidangan ini. Aku nggak percaya ada yang lebih bagus dari Feitian. Lebih nunjukin keterampilan ngiris. Itu kan cuma tahu, Nyonya Gu jangan-jangan. Mau ukir tahu? Itu nggak bakal bisa ngalahin. Fei Tian Naya Master Lu. Nyonya Gu ini mau ngapain sih? Bikin penasaran aja. Iya, siapa yang nggak penasaran? Sekeping tahu, seru nih. Aku pengen lihat. Kamu bisa ngapain aja sama tahu ini? Nah, kamu lihat ya. Selesai. Udah? Ini nggak ada bedanya dong? Ngapain sih? Tahu itu nggak ada bekas apa-apa, bikin kita kayak ditipu aja. Nyonya Gu ini emang bikin orang nggak nyangka. Kukira dia mau ukir naga, cuma gaya-gayaan. Nggak ada keahlian khusus juga. Maksudmu apa sih? Kamu ngejek aku ya? Santai aja, waktunya belum tiba. Waktu apa lagi? Jangan-jangan tahumu. Bisa mekar kayak bunga? Bener banget, lihat nih. Liat APA. Tahu. Ini tahu ini. Beneran mekar kayak bunga. Astaga. Nggak langsung mekar, tapi pelan-pelan kayak bunga beneran. Ini gimana caranya sih? Bisa kayak gini? Kayak sulap aja. Tiket nonton ini worth it banget, harusnya. Bisa melihat pertarungan memasak yang begitu spektakuler. Hidup ini sudah cukup berharga. Tunggu sebentar. Hidangan ini tidak bisa dapat nilai tinggi. Kamu mulai berulah lagi ya. Memasak itu harus memperhatikan warna, aroma, dan rasa. Yang paling penting adalah rasanya. Teknik potongmu bagus sekalipun. Tetap saja hanya sepotong tahu. Nona sang benar, teknik potongku ini. Tak pernah kalah dari siapapun, hanya padamu aku mengaku kalah. Nyonya Gu, meskipun kau memotong tahu hingga berbentuk bunga, tetap saja hanya sepotong tahu. Kalian pikir aku bodoh? Aku tidak tahu. Ini sepotong tahu. Aku punya ini. Lalu apa? Kalau begitu, tahu dicocol saus saja. Saus cocol tahu apa? Ini adalah saus cabai rahasia buatanku sendiri. Nyonya Gu, kau benar-benar menantang keahlianku. Aku cukup ahli dalam teknik memotong. Memang sudah sempurna, tapi untuk saus cocol ini, bisa dibilang sudah mencapai puncak keahlian. Aku ingin mencoba cabai biasa ini sebenarnya. Seberapa enak? Rasanya, kombinasi yang sederhana ini ternyata sangat enak. Nyonya Gu, hebat. Aku mengaku kalah. Ini enak. Kalau ada nasi pasti lebih enak. Pedas banget, tapi enak banget. Baik, sekarang giliranmu. Ujianku mudah. Asal kau bisa meniru hidanganku dengan sempurna, aku langsung mengaku kalah. Naga dan Phoenix bersatu. You can sekadar Naga dan Phoenix bersatu. Aku sudah meneliti masakan bertahan-tahan.
Naga dan Phoenix bersatu hanyalah karya kecilku. Senjataku yang sebenarnya tidak ingin kutunjukkan. Tapi hari ini ada Ali, jadi lain cerita APA? Naga dan Phoenix bersatu bukan senjata rahasia? Dia masih punya kartu as? Peserta ini, aku sangat penasaran. Hidangan rahasiamu, bukan Naga dan Phoenix bersatu, lalu APA? Hidangan rahasiaku yang sebenarnya adalah Nasi goreng Yangcheng. APA? Nasi goreng Yangcheng? bisa dibeli di mana-mana? Orang ini ketularan Nyonya Guya? Kompetisi serius seperti ini. Masak nasi goreng Yangcheng? Apa susahnya nasi goreng yang Chen? Aku juga bisa masak. Kalian ngerti apa? Ini nasi goreng yang Cheng. Batas bawah rendah, batas atas tinggi. Yang biasa kalian makan itu Hanya bisa disebut nasi goreng telur. Kata-kata lu lau benar. nasi goreng telur, semua orang pasti bisa membuatnya. Tapi nasi goreng yang Cheng yang asli Sebenarnya punya 14 jenis bahan, dan proses pembuatannya sangat-sangat rumit. Jadi hidangan ini akan jadi seperti apa? Sangat menguji kemampuan Koki. Menarik, mari kita lihat siapa yang bisa membuat yang paling otentik. Jika aku tidak bisa membuat hidangan ini dengan baik, aku akan mengaku kalah. Aku akui kamu hebat, tapi hidangan ini Tidak ada yang bisa lebih baik dariku. Momen yang menegangkan telah tiba. Siapa yang akan menang? Mari kita tunggu dengan sabar. nasi goreng yang Cheng ini harus pakai banyak bahan, berbeda dengan yang biasa kita makan. Sama sekali tidak sama. Lihat saja, bukankah sudah dikatakan tadi? Yang biasa kita makan itu hanya bisa disebut nasi goreng telur. Yang sedang dibuat sekarang, baru bisa disebut nasi goreng yang Chen. Sial, aku tidak boleh membiarkan wanita itu menang. Hei, urusan yang kusuruh kemarin, kerjakan sekarang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kamu sibuk dulu saja. Selesai. Rasanya sangat kaya, butiran nasinya padat. Sepertinya setiap butir mengandung esensi telur. Rasanya sangat unik. Enak sekali. Nasi goreng ini benar-benar enak, bisa makan. Nasi goreng seenak ini, hidupku sudah berarti. Liu Lau, coba Anda cicip juga. Hebat, siapa sebenarnya kamu? Kok bisa punya keterampilan masak setinggi ini? Kamu pasti bukan orang sembarangan. Kalau Liu Lau sudah bicara, aku akan membuat pengecualian. Akan kuperlihatkan siapa diriku sebenarnya. Astaga, peserta Master Chef bertopeng ternyata adalah Master Chef yang menghilang selama 7 tahun. Zhang Zhenxiong. Ternyata Master Chef Zheng. Astaga, aku sangat beruntung bisa bertemu. 3 Master Chef bertarung di panggung yang sama. Master Chef termuda sepanjang sejarah. Zheng Zhenxiong ternyata dia. Pantasan bisa membuat hidangan yang begitu mengagumkan. Aku pikir, kok bisa ada yang begitu hebat? Ternyata kamu. Sudahlah, mulai sekarang, kompetisi Master Chef ini. Aku tidak akan ikut lagi. Nah, kompetisi Master Koki ini benar-benar memiliki twist yang mengejutkan.
Sepertinya hasilnya sudah jelas, pemenang kompetisi ini. Pasti Master Koki Zhang. Master Koki Zheng. Master Koki Zheng. Rasanya, Master Koki Zheng. Master Koki Zheng. Bosku. Menurutmu, mana yang lebih enak? Kamu tanya siapa? Aku belum mencoba. Bosku, hidungmu seperti anjing. Bukan, maksudku hidungmu sangat sensitif. Cium saja pasti langsung tahu. Aromanya memang hampir sama. Nyonya Gu dan Master Koki Zheng sama-sama sangat hebat. Orang seperti Bos Gu yang menderita anoreksia parah. Sekarang jadi bernafsu makan. Tapi itu hanya aromanya, nasi goreng buatannya. Pasti tidak enak. Kok kamu yakin sekali? Apa kamu melakukan kecurangan? Aku? Siapa yang curang? Jangan asal tuduh. Bagaimana hasilnya? Nyonya Gu sudah mengunyah lama. Hasilnya sangat dinantikan. Menurutmu, siapa yang masakannya lebih enak? Master Zheng mungkin. Dari perkataan Master Koki Zheng, dia sudah mempelajari hidangan ini bertahun-tahun, sehebat apapun Nyonya Gu. Tidak mungkin mengalahkan Master Koki Zheng dalam hidangan ini. rasanya. Bagaimana Nyonya Gu? Bahkan kamu tidak bisa menemukan kesalahan, kan? Cukup enak, tapi kamu melewatkan langkah paling penting. Tidak mungkin. Aku sudah mempelajari hidangan ini bertahun-tahun. Mana mungkin salah? Rasanya mirip, tapi milik Nyonya Gu. Benar-benar lebih enak. Ya, masakan Nyonya Gu lebih berlapis. Bagaimana bisa? Sudah menduga Nyonya Gu akan menang, tapi Dimenangkan dengan suara bulat? Terlalu berlebihan. Ini tidak mungkin. Mana mungkin? Nasi goreng yang cukup. sempurna tanpa cacat. Ini benar-benar tidak mungkin. Pokoknya tidak mungkin. Kamu menambahkan apa? Bukan apa yang kumasukkan, tapi apa yang tidak kumasukkan dibandingkanmu. Kurang menambahkan. Aku melaporkan dia curang. Masakannya debut orang lain. Kalau kamu tidak enak badan, lebih baik pulang saja. Jangan terus mengganggu di sini. Kakak Gu, dia benar-benar curang. Kalian harus percaya padaku. Nona Sang, bagaimana kalau aku Mengantarmu pulang dulu. Kenapa kalian semua tidak percaya padaku? Dia benar-benar curang. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Karena kami tidak bodoh dan tidak buta, Nona Zhang. Ada apa sih, Nyonya Gu? Itu dilakukan di depan mata. Mungkin saja ada trik di kompornya. Sang Suing, kesuksesanku membuatmu begitu iri? Sebelum menyakitiku, bisakah kamu berpikir dulu? Aku mengaku, aku mengganti garamnya. Aduh, kamu benar-benar jahat. Sekarang kamu bisa bilang tidak ada garam. Bagaimana kamu bisa membuatnya? Mungkin saja aku sama sekali tidak menambahkan garam. Kamu tidak menambahkan garam. Bagaimana bisa ada rasa asin? Karena aku tidak menambahkan garam, dan kebetulan kamu menambahkannya. Bahan seperti ham sendiri sudah memiliki rasa asin. Garam akan merusak rasa asli bahan. Kalau begitu, aku tidak menyadarinya. Sudahlah, hari ini aku kalah dengan hati yang lega. APA? Ini juga bisa? Oh ya. Apa yang kamu katakan tadi? Aku tidak mengatakan apa-apa. Nakal, hampir saja aku terjebak. Kakak Gu, tolong. Menyelamatkanmu? Suing itu adalah kakak iparmu. Biarkan dia mendidikmu, sudah selesai. Aku takut dia akan memukulku juga. Suing, sepertinya aku harus mendidikmu dengan baik. Jangan mendekat. Aku bisa taekwondo. Sangat hebat. Itu lebih menarik. Aku tidak suka mengintimidasi yang lemah. Jangan mendekat. Pergi kau.
Aku suruh kau mencuri nolku, aku suruh kau mengganti garamku. Aku suruh kau mencuri gelar juaraku. Satpam, Nona Jong. kenapa baru datang? Lihat wajahku, cepat selamatkan aku. Maaf Nona Sang, kamu diduga melakukan kecurangan. Kami dari grup MasterChef tidak menyambutmu. Apa maksudmu? Kamu menyuruh orang menangkapku. Lepaskan aku adalah putri tertua keluarga Sang. Kalian berdua sampah rendahan. Bagus, tidak perlu berjalan sendiri. Bajingan, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Ini. Kompetisi yang seharusnya bagus, sekarang berantakan. Kako Balau. Semuanya. Meskipun kompetisi ini memang ada sedikit gangguan, tapi tidak menghalangi kita untuk menentukan pemenangnya. Yaitu Nyonya Gu. Siapa nama aslimu? Tidak penting, tepuk tangan. Semuanya, kompetisi sudah selesai, pulanglah masing-masing. Cepat pergi, pidato kemenanganku adalah tidak ada pidato. Aku pulang, gua masak untuk seminggu. Kalian pergi dulu, ya. Nah, oh ya, hadiahnya jangan lupa transfer ke rekeningku. Kamu kenapa terburu-buru banget? Nggak ada. Jangan-jangan kamu ada rahasia yang disembunyikan dariku? Sial, jangan-jangan dia sudah tahu. Apa yang bisa kusembunyikan darimu? Jujur, apakah kamu murid Master JC? Apaan sih? Ternyata kamu bicara soal ini. Lalu apa lagi yang kamu kira? Aku bukan Master JC, apalagi. Murid Master JC, jangan terlalu banyak mikir. Pak Gu, kita harus pergi. Sudah tidak penting lagi, aku sudah memilikinya. Tidak perlu lagi mencari Master JC. Ayo pergi. Oh ya, siapa namamu? Ngapain? Tukeran WeChat dong. Nggak perlulah, kan kita nikah palsu. Bukannya kamu bilang harus konsisten sampai akhir? Tetap nggak perlu tukeran WeChat. Setidaknya aku harus tahu namamu dong. Namaku apa? Aku nggak manggil. Sudah, jangan tanya lagi. Kalau kamu tanya lagi, aku nggak masak makan malam untukmu. Tante, jangan ganggu dong, sudah kubilang. Keluarga kami tidak menyambutmu. Tante, aku benar-benar tahu salah. Maafkan aku. Anjing bisa berhenti makan tai? Ada apa? Kakak Gu, aku benar-benar tahu salah. Dulu aku terlalu egois, aku akan berubah. Yang harus kamu minta maaf bukan aku. Kakak, aku tahu salah, aku akan jadi adik yang baik. Aku benar-benar brengsek, maafkan aku. Kalau gitu mati aja. Mati? Apa nggak keterlaluan? Nggak, minta maaf harus tulus, kan? Misalnya minta maaf sampai mati atau apa. Aku benar-benar tahu salah, gini aja. Aku traktir kamu ke klub di Hao, semua biaya aku yang bayar. Maafin aku ya. Sayang, maafin dia ya, aku temenin kamu. Kak Gu nggak usah ikut. Kenapa? Soalnya, Si bodoh ini mau menjebakku, berniat nakalin aku. Ntar kulihat siapa yang mati. Oke, ayo pergi. mau pergi? Gampang banget dikibulin, dasar cewek kampungan. Nggak pernah lihat dunia. Ayo jalan nggak sih? Ngapain diam aja? Jalan dong. Ayo, Kak Gu kita pergi. Mending aku yang temenin kamu. Kamu nggak usah khawatir, di rumah aja yang manis. Xiao Zhao. Pak Gu. Ada apa Pak Gu? Istri bilang mau pergi ke klub di Hao. Tolong jagain dia. Tetap aja istri sendiri, nggak bisa tenang. Aku. Ke klub di Hao.
Nggak cocok deh Pak Gu, aku kan ganteng. Apa hubungannya? Kamu masih nggak ngerti juga? Itu tempat apa? Itu kan? Gawat, cepetan pergi. Serem banget, ngapain bawa dia ke tempat beginian? Ini beneran ngeri, Pak Gu. Aku nggak usah masuk deh, soalnya aku ganteng. Takut dimakan mereka. Mas ganteng? Baru dateng? Kok belum pernah lihat? Keterlaluan. Siapa suruh pegang-pegang? Cosplay boss kayak aku suka. Kamu berapa harganya? Aku langganan sebulan. Ngomong apaan sih? Aku bukan model cowok. Jujur mirip banget sih bos kaya. Coba bilang, wanita. Kamu main api, dengerin. Serem banget, nggak seharusnya aku datang. Kalian mau apa? Klub ini levelnya apa sih? Sampai ada model cowok ginian? Cepetan pergi. Gak akan pernah datang lagi. Ngomong apaan sih? Level aku apa coba? Mas ganteng kasih harga dong. Aku punya banyak uang. Lihat kamu pakai baju seksi gini. Kan buat dilihatin sama cewek-cewek. Buat dilihatin sama kita para cewek. Pergi sana semua. Aku cari istriku sendiri. Sialan, dia lagi ngapain ya? Pengen banget tahu. Sekarang, aku akan menyanyikan sebuah lagu untuk kalian semua. Sungai besar mengalir ke timur. Kak, mending uangnya aku kasih deh. Nyanyi si nenek tua ini bikin mati. Kerjaan apaan sih? Ajak dia minum dong. Udah diajak, gak mau minum. Mic-nya dipeluk lebih erat dari ibunya sendiri. Ajak lagi. Satu tak punya mata, satu tak punya telinga. Kak, capek nyanyikan? Mending kita minum. Ayo. Kamu nyanyiin lagu di sisi sungai, dong. Aku gak bisa. Gak bisa ngapain jadi model cowok? 2 ekor Zhang Suiying. Dia kok belum datang juga? Kalau gak datang, aku bakal mati dihantui nenek tua ini. Aku bakal mati dihantui nenek tua ini. Kak, itu dia. Bawanya udah? Bisa nanganin dia? Santai aja, adikmu emang gak punya skill lain. Tapi cewek ini emang gampang. Bisa ditaklukkan dengan mudah. Nah, baru adikku yang baik. Ayo sana. Kantik. Perkenalkan. Aku Sepipu Zhang Shuang. Namaku Zhang Haoran. Senang bertemu denganmu. Keluarga Zhang pada jadi model cowok semua ya? Aku bukan model cowok. Aku cuma pengen kenalan sama Nyonya Gu. Bukan gak mau minum. Sungai besar mengalir ke timur. Aku model cowok. Nah, gitu dong. Ayo toast. Bersulang, sayang. Nanti kalau kamu mabuk, aku mau ngapain ya? Ayo toast sama Nyonya Gu. Ngapain diam aja? Bersulang, bersulang. Bagus. Suaranya merdu banget. Hauran, kamu ngapain sih Hauran? Kak. Kok ada 2 kamu? Dan sama-sama bodohnya. Kalian ngapain sih? Cewek satu aja gak bisa nanganin. Bangsat semua. Cepetan pergi. Kak, aku. Kamu bisa apa sih? Katanya gak ada cewek yang gak bisa kamu taklukkan. Gak bisa kamu taklukkan? Aku juga gak tahu dia segitu kuatnya minum. Kayak monster aja. Kita bergantian minumin dia, tetap aja gak mabuk. Aku. Kamu buru-buru apa? Adikmu ini masih punya senjata rahasia.
Nyonya Gu, sudah lama menyanyi, tenggorokan kering kan? Minum dulu. Ayo kita lanjutkan pesta. Berhasil. Kepalaku. Kepalamu kenapa? Kepalaku ada tanduk, di belakangku ada ekor. Siapa yang tahu? Pur-pur mikir. Berapa banyak rahasia yang kumiliki? Tunggu 5 menit lagi. 2 ekor harimau. Lala lala. Bisa atau tidak sih? Ini 10 menit. Pas dia pergi, tambah lagi. Aku tidak percaya. Kamu masih belum pingsan? Bau banget ini, siapa yang mau minum? Nyonya Gu, ini koktail. Ayo everybody, mari kita lanjutkan. Setiap malam teringat kata-kata ibu. Dosis ini, dia, sebanyak ini. Bahkan jika di seekor kaca, dia juga. Tidak kekentan. Masuk sinua. Model pria ini sangat biasa, ganti yang lain. Aku lihat kamu mabuk minum. Aku akan panggil orang untuk menghajar kamu. Aku jujur saja, wanita, acara hari ini adalah perangkap yang kubuat untukmu. Kalian pikir aku bodoh? Definisi perangkap adalah dulu Raja Chu bisa mengalahkan semua orang di sini. Bersikap tenang, saudara-saudara, serang dan copot bajunya. Monster. Satu orang mengalahkan semua orang. Tidak cukup. Sekumpulan sampah. Kamu jago bertarung ya? Aku masih punya 50 orang di luar. Wanita, lelah saja akan membunuhmu. Bangun. 18 arhat sudah sampai, orang biasa minggir, kalahkan mereka. Biarkan mereka melakukan napas buatan dengan lega. Dari mana datangnya biarawan bau ini? Zhang Swing, kamu tidak benar-benar berpikir aku akan datang sendirian kan? APA? Jangan-jangan rencanaku sudah ketahuan? Serang, Kalaki Marika, Balas Dendam Untug Adik Jr. Kalian mau apa? Aku adalah tuan besar keluarga Zhang. Zhang Haoran. Benar-benar, kami adalah keluarga Zhang, kalian, biarawan bau ini. Membela wanita juga harus tahu diri. Cari pukulan. Pukul dia. Kakak, kamu tidak memberitahuku. Jangan-jangan, mereka dari kuil Shaolin datang. Kalau kalian sudah memukulnya, jangan pukul aku. Kenapa? Kamu yang memberi ide, kamu yang paling pantas dipukul. Buat aku ikut dipukul, jangan pukul. Aku perempuan, biksu memukulku tidak sopan. Aku juga perempuan, aku pukul kamu tidak masalah kan? Tolong. Tolong. Jangan pukul lagi, tempat ini tidak cocok untukmu. Pulang dengan aku. Kenapa? Aku belum puas memukul. Kakak Gu, lihat dia memukulku. Sang Sui, kamu diam. Cukup sudah, kesabaranku ada batasnya. Pergi. Kenapa? Kakak Gu kenapa? Hanya peduli wanita itu, tidak peduli aku. Menurutku kamu pantas, apa tidak ada pria lain di dunia ini? Kenapa kamu harus merebut suami orang? Aku tidak peduli. Kakak Gu milikku. Aku mau kakak Gu. Ci, Ketemu bagi dua, berikan padaku, aku akan gadai. kakak, ini giok tidak bisa sembarangan. Ini. Farong Master Jesse. Jesse, tukang masak ITU, siapa panja? Kakak, Master Jesse bukan hanya legenda. Dewa masak biasa, latar belakangnya sangat misterius. Seberapa misterius? Bandingkan dengan keluarga Gu. Lebih kaya dari 10 keluarga Gu. Benarkah? Ya, Kalau begitu aku pegang giok ini. Bisa berjalan seenaknya di Binhai. Kakak, kamu mau apa? Kamu tebak.
Halo. Heng. Aku tahu. Siapa? Jangan mencuri makan. Tidak ada siapa-siapa, hanya aku, barang dicuri. Barang apa? Penting? Tidak penting, tapi aku tahu siapa pelakunya. Omong-omong. Nanti guruku datang. Gurumu? Master Jesse? Guruku bukan Master Jesse, guruku adalah Master Kong Jue. Tapi tidak masalah, apakah itu Master Jesse? Sudah tidak penting, yang penting aku punya kamu. Guruku datang, jangan makan diam-diam, masuk ke kamar. Benar-benar datang. Bukan. Kalian datang ke sini untuk apa? Aku sarankan kamu berpikir baik-baik sebelum bicara, kakakku sekarang. Sudah berbeda dari dulu. Kelihatannya tidak ada perubahan, kan masih. Roti kecil merek Wang Zai. Nona besar ini baik hati, tidak akan menghitung denganmu. Hari ini datang, ada 2 hal. Pertama, suruh kamu bercermin. Cantik sekali. Gadis desa tetap gadis desa. Aku suruh kamu bercermin, untuk membuatmu melihat dirimu sendiri. Kamu tidak pantas dengan kakak Gu, sombong apa? Katakan, apa hal kedua? Hal kedua, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Asal kamu meninggalkan kakak Gu, aku bisa memberimu uang banyak. Kamu pasti belum pernah lihat cek, kan? Isi saja. Angka berapapun, kamu bisa dapat uangnya. Tidak akan bisa kamu dapatkan seumur hidup. Ini bisa diambil berapa ya? Menurutku kamu memang gadis desa. Begini saja, asal kamu setuju meninggalkan kakak Gu. Cek ini bisa kamu isi sesukamu. Sesukaku? Isi berapapun boleh. Aku selalu menepati janji. Sudah diisi. Kok kamu isi sebanyak ini? Bukannya kamu bilang aku boleh isi sesukaku? Bodoh, gadis desa. Mana ada aku punya uang sebanyak ini? Maaf, aku tidak sengaja. Ingkar janji, mau main curang ya? Besok aku kasih kamu cek lagi. Maksimal kumabol ayasayi juta. Aku tidak mau, aku mau yang bisa diisi sesukaku. Jangan pura-pura tidak tahu diri. Aku kasihan lihat kamu melarat. Baru kasih kamu. Nona besar ini bukan orang yang mudah ditipu. Aku kasih kamu muka. Terima saja. Tunggu dulu. Ada apa lagi? Aku lapar mau makan. Tidak ada waktu main-main denganmu di sini. Siapa yang main-main denganmu? Sekarang lebih baik kamu pergi dari keluargaku dengan baik-baik. Tidak ada tempat untukmu di keluargaku. Zhang Suing, aku dan Gulan An sudah menikah secara sah. Apa kamu? Aku adalah nyonya muda. Kamu siapa? Aku beritahu kamu, Zhang Suing. Aku masih menghargai kamu sebagai adik angkat Gulan An. Baru aku sabar terus. Yang harus bercermin itu kamu. Lepaskan. Ngapain sungkem seperti itu? Lepaskan, wanita ini berani memukul kakakku. Ngapain sungkem seperti ini? Zhang Haoran. Aku tidak sengaja. Menginjak kakiku. Kakak, kamu baik-baik saja? Dasar sampah, cepat bantu aku bangun. Kamu baik-baik saja? Ngapain lihat-lihat? Lucu ya? Enak. Kamu selesai. Berani memukul kakakku. Ribut apa sih? Biar orang tidur nggak sih? Kalian, apa yang kalian lakukan? Menantu, baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Tante, aku tidak memukul, dia yang mulai. Aku tidak melakukan apa-apa, dia pura-pura. Pergi, keluarga kami tidak menyambut kalian. Tante, dengar penjelasanku. Aku benar-benar tidak memukul orang. Ibu, dia tidak memukul. Aku sendiri yang memukul diriku sendiri. Tidak apa-apa. Kak, level teh hijau dia lebih tinggi dari kamu. Gimana ini? Kamu yang teh hijau, seluruh keluargamu teh hijau. Sudah, jangan takut, ada ibu di sini. Siapa yang berani menyakitimu? Tante, aku benar-benar tidak memukulnya.
Jangan dengarkan dia pura-pura. Betul. Aku pura-pura. Pergi. Simyo pergi. Pergi. Apa yang terjadi? Dia memukul istrimu, kamu diam saja? Kakak Gu, aku benar-benar tidak memukulnya. Bukankah kamu ingin bertemu Master Jesse? Aku punya cara. Aku tidak butuh sekarang. Pergilah, kamu tidak disambut di sini. Kakak Gu, aku benar-benar tidak memukulnya. Bukankah kamu ingin bertemu Master Jesse? Aku punya cara. Aku tidak butuh sekarang. Pergilah, kamu tidak disambut di sini. Kakak Gu, aku bicara benar. Jujur saja, aku adalah murid Master Jesse. Master Jesse tidak punya murid seperti kamu, yang cuma bisa meledakkan dapur. Fakta berbicara lebih keras. Lihat ini apa? Ini giok pribadi masterku. Aduh. Dia benar-benar tidak tahu malu. Sang Swing, aku sudah tahu itu kamu, tapi aku tidak menyangka. Kamu berani mengeluarkannya di hadapanku. Kurasa kamu cuma iri karena aku pintar sejak lahir. Sampai Master Jesse pun ingin menjadikanku murid. Terus kenapa? Anakku ada menantuku yang merawat. Tidak perlu Master Jesse. Tant. Sebaiknya kamu pikir dulu sebelum bicara, Master kakakku. Bukan cuma dewa masak legendaris biasa. Latar belakangnya, 10 keluarga Gu sekalipun. Tidak akan berani menantangnya. Pernahkah kalian berpikir ada kemungkinan? Kemungkinan apa? Kemungkinan kamu diusir dari keluarga Gu. Aku justru terus memikirkannya. Kemungkinan itu adalah, ini milikku. Kalau mengarang, setidaknya buat yang meyakinkan. Ini tidak mungkin, masterku yang memberikanku ini. Lihat sendiri, bukankah ini jatuh dari tubuhku? Camo. Kenapa ada rekaman? Kamu pikir aku bodoh? Barang penting seperti ini. Masa aku tidak akan memeriksanya? Ini tidak ada hubungannya denganku, dia yang menyuruhku, aku tidak. Zhang Haoran. Jika tanda ini milikmu, berarti Master Jesse adalah... Ini. Aku jujur saja. Sebenarnya aku adalah Master Jesse. Lalu kenapa sebelumnya tidak mengaku? Nama ini diberikan masterku padaku. Sebagai perempuan, aku malu mengakuinya. Apalagi yang kau sembunyikan dariku? Tidak ada. Sama sekali tidak. Ibu. Apa ibu sudah tahu dari awal? Kalau tidak, ibu tidak akan menyetujuinya. Iya, ibu sudah tahu dari awal. Begitulah keadaannya. Hebat juga. Kalian berdua, cepat pergi dari rumahku. Tidak, aku tidak akan melarangmu. Tunggu dulu. Ini bukan urusanku, semua ide darinya. Kakak Gu, aku benar-benar tahu salahku kali ini. Maafkan aku, ya. Ini salahku, dari kecil sudah memanjakmu sampai jadi seperti ini. Sekarang jadi semaunya sendiri. Kakak Gu, kamu sudah berjanji pada ayahku untuk menjagaku. Kamu tega melihatku masuk penjara. Sudah. Kalian mundur, sisanya biar aku yang urus. Mengirim kalian ke penjara juga untuk kebaikan kalian. Agar kalian bisa merenung di dalam penjara. Kamu melanggar aturan. Murid durhaka, berhenti. Kamu siapa? Kenapa mencucar menentuku? Aku siapa? Aku gurunya. Dia melanggar aturan. Aku akan menghukumnya. Aku murid awam, kenapa tidak boleh makan? Dulu kamu berjanji akan patuh pada aturan, baru aku terima sebagai murid. Itu bohong untuk anak kecil. Kalian bilang di gunung ada San Wukong. Karena aku Jangan ngaco, hari ini aku pasti menghukummu. Suhu, tenang dulu. Tenang apa? Dia sudah makan, aku harus tenang apa? Suhu, tolong buka kode pembayaran. Apa maksudmu? Aku peringatkan. Hari ini kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, hari ini aku pasti memberimu. WeChat menerima pembayaran. Penjelasan yang bagus. Suhu puas saja sudah baik. Sudah kubilang, dia murid awam. Patuh aturan apa? Tidak patuh ya sudah. Iya, patuh apa lagi? Yewei, aku haus, ambilkan air.
Kamu ngapain? Suhu. Tadi kamu memanggil siapa? Nona Su tidak ada di sini. Bukannya dia ITU? Apa? Sudah, jangan nangis lagi. Mama akan menghukumnya. Bumi Sue, kenapa kamu nakal pada kakak? Aku tidak nakal, kakak yang tidak baik. Dia mengerjakan PR-nya sendiri, tidak mengerjakan punyaku.